kali ini kita akan mempresentasikan tentang service orientation untuk internal customer maupun external customer. Dan kami dari kelompok 11. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Nanda Puspita, Tiara Yuliana, Natasha, dan Asta Pratiwi. Agenda hari ini yaitu akan membahas tentang definisi service orientation, pelaku internal customer, dan pelaku external customer. Sebelumnya kita masuk ke definisi service orientation dulu. Definisi service orientation adalah keinginan untuk membantu atau melayani orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Artinya berusaha untuk mengetahui dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Pelanggan diartikan secara luas yaitu meliputi pelanggan internal dan eksternal. Untuk internal customer adalah orang yang berada dalam perusahaan dan memiliki pengaruh pada performa pekerjaan. Pelanggan internal adalah pelanggan yang terkena dampak sekaligus anggota atau orang yang menghasilkan produk tersebut. Pelanggan internal disebut pula sebagai pelanggan akan tetapi bukan seorang pembeli. Internal customer yaitu merupakan suatu kelompok maupun orang yang berada di luar perusahaan tersebut dan menerima produk dari perusahaan. Pelanggan eksternal pada setiap perusahaan umumnya merupakan masyarakat umum yang menerima produk maupun jasa dari perusahaan tersebut. Hal yang harus diperhatikan mengenai pelanggan internal yaitu adanya kerjasama, sistem serta struktur dari kerja yang lebih efisien, kerja dari kelompok, pengiriman barang atau jasa tepat waktu, serta pekerjaan yang berkualitas. Hal yang harus diperhatikan mengenai pelanggan eksternal yaitu yang pertama adalah kualitas dari produk maupun jasa, dua, kesesuaian antara kebutuhan dari produk maupun jasa, yang ketiga, pengiriman serta pelayanan yang tepat waktu, dan yang terakhir adalah harga yang kompetitif antara perusahaan satu dengan lainnya. Karakteristik pelanggan, yaitu yang pertama adalah pelanggan baru, memiliki ciri-ciri seringkali mengajukan beragam pertanyaan serta menjadi pelanggan yang memiliki potensi untuk menjadi pelanggan tetap di masa mendatang. Yang kedua adalah pelanggan potensial. Ciri-cirinya menunjukkan ketertarikan kepada suatu produk. Ketertarikan tersebut memiliki potensi yang cukup besar di mana pelanggan akan menjadi salah satu pelanggan royal. Yang ketiga, pelanggan impulsif, yaitu ciri-cirinya berupa sering bersikap spontan ketika membeli suatu produk. Pelanggan impulsif juga tidak perlu dipersuasi secara berlebihan untuk meyakinkan pelanggan membeli sesuatu. Yang keempat adalah pelanggan hemat. Karakteristik pelanggan hemat umumnya lebih menyukai produk yang sedang dalam penawaran khusus seperti potongan harga atau promo tertentu. Yang kelima yaitu pelanggan loyal. Pelanggan yang memiliki ciri ketika menemukan suatu produk yang tepat, maka pelanggan ini akan enggan berpindah dari satu produk ke produk lain. Yang keenam adalah pelanggan spontan. Pelanggan yang memiliki karakteristik untuk hanya membeli produk sekali saja dan berurusan dengan penjual ketika ia membutuhkan jasa atau produk yang dijual demi kepentingan pribadi. Dan yang terakhir adalah pelanggan tetap biasa. Pelanggan yang membeli barang atau menggunakan jasa hanya untuk memenuhi kebutuhan dan akan kembali ketika produk atau jasa yang ditawarkan membuatnya puas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami meminta maaf.